Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Ami. Gimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik Bu Ratna, rencananya hari ini saya akan melakukan supervisi coaching. Kan ya Bu ya, saya dengar Bu Ratna itu ada kegiatan coaching bersama Pak Wanto, benar? Betul Bu. Ya, baik. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ratna. Yang pertama, kira-kira apa yang ingin dikembangkan dari kompetensi coaching kali ini, Bu Ratna? Baik, yang ingin saya kembangkan untuk kompetensi coaching kali ini yaitu tentang kompetensi mendengar aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot agar Baik. coaching bisa lebih maksimal. Oke, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian biar coaching maksimal. Begitu Bu Ratna, betul? Betul. Baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Itu Bu, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Begini Bu Ratna, sebelumnya saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian ya Bu Ratna ya. Jadi nanti saya akan menilai proses coaching ini menggunakan beberapa hal-hal yang perlu dinilai nih sama saya nih Bu Ratna. Yang pertama di sini ada memberdayakan coaching. Kemudian ada juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, hal-hal tersebut nanti yang muncul akan saya catat, kemudian nanti saya tulis dan didiskusikan untuk kemudian supaya nantinya ada bahan untuk umpan balik gitu Bu Ratna ya. Baik Bu. Tapi sebelumnya gini nih, saya ingin tahu juga indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Ya, indikatornya biar coaching yang nanti saya berikan coaching itu bisa mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot gitu dalam pelaksanaannya. Oke, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya betul. Nanti coachingnya bagaimana dengan mendengarkan pertanyaan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot itu harapannya coachingnya bagaimana? Harapannya coaching itu bisa dalam pelaksanaannya bisa mengimplementasikan dengan baik. Implementasikan hasil coaching dengan baik. Baik, Ratna. Oleh karena itu silakan bisa dimulai, tapi saya minta izin untuk direkam ya Bu ya sebagai bahan laporan saya nanti. Baik. Nah, silakan dimulai Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu Ami. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Wanto. Ada apa nih kira-kira? Ya biasa Bu, saya kesini ke Ibu. Ya ada sesuatu yang ingin saya diskusikan lah berkaitan dengan permasalahan saya di sekolah. Baik Pak Wanto, boleh sekali ya Pak Wanto. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira masalah apa yang sedang dihadapi Pak Wanto saat ini? Ya sekarang ini saya kebetulan mengajar di tahun ajaran baru ini. Saya sudah coba menerapkan diskusi kelas Bu ya. Tapi setelah 2 kali pertemuan ini ada anak yang mendominasi, kemudian juga ada anak yang kurang aktif dalam berdiskusi, hanya diam saja, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang aktif dalam berdiskusi, kemudian dalam presentasi juga seperti itu Bu. Baiklah nih Pak ya. Jadi tujuan percakapan kita kali ini itu adalah mencari solusi ya, biar di kelas itu tidak hanya anak-anak yang mendominasi saja ya, tapi semuanya ikut aktif Ya. dalam kerja kelompok Ya, begitu ya. betul Bu, seperti itu Bu. Ya. Nah, selama ini nih, langkah apa saja yang sudah Pak Wanto lakukan di kelas? Nah, selama ini yang sudah coba saya lakukan adalah mencampur Bu, di mix ya, Ya, antara anak yang aktif dengan anak yang masih kurang aktif. Jadi di mix, dicampur. Tetapi mungkin sampai saat ini saya lihat yang kurang aktif ini belum begitu terlihat perkembangannya Bu. Gitu. baik Pak. Apakah selain langkah yang tadi Bapak utarakan ya Pak ya, terpikirkan tidak cara lain bagaimana anak yang kurang aktif tadi itu bisa terpancing agar aktif gitu dalam kerja kelompok? Ya, sebenarnya saya sudah ada yang tersirat di benak saya Bu ya. Sepertinya harus ada tindakan lain.
Cuman saya belum yakin, mudah-mudahan dengan ketemu ibu saya bisa lebih yakin lagi untuk pendapat itu. Yang ingin saya terapkan adalah dengan memberikan tugas terhadap setiap anak, sehingga mudah-mudahan dapat memacu anak yang tadi kurang aktif karena dikasih tugas pribadi yang harus dia kerjakan juga selama diskusi, sehingga dia mau untuk lebih aktif lagi, Bu, gitu. Wah, bagus sekali ya idenya Pak Wanto nih. Kalau boleh saya tahu nih langkah-langkahnya itu seperti apa? Jadi langkahnya saya masih tetap akan mencampur tadi ya, memix antara anak yang aktif dengan yang kurang aktif. Tapi di samping itu juga anak-anak diberi tugas pribadi. Jadi selama diskusi ada hal yang harus dia lebih fokus bahas dan dia harus juga mempresentasikan hal tersebut. Itu. Baik Pak, saya rasa langkah Bapak yang ambil ini cukup efektif ya untuk diimplementasikan di kelas gitu ya Pak ya. Dengan begitu anak-anak yang kurang aktif juga terpacu ya untuk ikut aktif dalam pembelajaran diskusi kelompok tersebut ya Pak ya. Ya, ya benar seperti itu Bu sih. Ya. Iya begitu ya Pak Wanto. Baik kalau begitu Pak, rencananya kapan nih yang akan diterapkan di kelas? Rencananya sih saya akan coba terapkan di pertemuan minggu depan Bu. Minggu depan ya Ya. Pak. Memang yang lebih cepat lebih baik ya Pak ya Ya. ini biar terwujudnya. Nah untuk kedepannya Bapak mau bagaimana nih untuk tindak lanjut dari rencana yang Bapak sudah utarakan tadi? Ya mungkin nanti saya coba terapkan yang tadi Bu ya. Nanti seperti apa perkembangannya, mungkin nanti setelah saya coba hal tersebut, mungkin nanti saya minta waktu lagi Ibu untuk kita bisa diskusi lagi Bu. Seperti itu. Baik, boleh sekali. Ya, saya setuju juga ya dengan rencana Pak Wanto. Kalau begitu bagaimana kalau coaching kita hari ini, apakah Bapak mendapatkan cukup penguatan nih dalam pertemuan kali ini? Ya Bu, saya kira saya lebih percaya diri untuk melakukan tadi tindakan saya ya, untuk menambahkan dengan memberikan tugas untuk anak dalam kegiatan diskusi nanti. Alhamdulillah ya kalau begitu Pak. Mungkin coaching kita hari ini sudah di akhir sesinya tidak terasa ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Ya setelah coaching ini saya lebih optimis Bu ya, untuk melaksanakan tadi rencananya. Mudah-mudahan dapat menyelesaikan permasalahan saya selama ini. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ya. Pak Wanto ya atas Ya, saya yang terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama sudah sharing kita ya untuk menemukan Ya. solusinya bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Ya, Mungkin minggu depan kalau nanti saya sudah coba terapkan, kalau ada yang ingin saya sampaikan lagi, saya akan menemui Ibu lagi. ya siap ditunggu ya Pak, Ya. berkabar saja ya. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Ratna, praktik coaching sudah dilaksanakan dengan baik nih. Bagaimana nih penilaian Ibu terhadap praktik coaching yang sudah Ibu lakukan barusan? Ya, alhamdulillah ya Bu Amis sudah terlaksana nih coachingnya. Nah, menurut saya di coaching kali ini saya sudah menerapkan alur getah di mana dengan tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab membuat coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, hal apa nih yang membuat Ibu menilai demikian? Terlihat dari percakapan kemarin sudah kita lalui ya, bahwasanya coach yang saya coaching itu memberikan jawaban-jawaban dan juga aksi untuk implementasinya. Baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil penilaian saya, Bu Ratna? Boleh sekali Bu Ami, silakan. Ini dari rubrik penilaian yang sudah saya isi. Menurut saya nih ya, Bu Ratna itu sudah bagus dalam hal mendengar aktif. Ini terbukti ketika saya melihat ekspresi Bu Ratna, jadi terlihat fokus terhadap coaching ya Bu ya. Itu sudah menunjukkan bahwa Bu Ratna itu sudah mampu mendengarkan aktif, bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Bagaimana menurut Bu Ratna? Alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau saya sudah bisa mampu gitu ya mendengarkan aktif gitu. Oke. Nih,
Dalam hal poin yang kedua juga nih, Bu Ratna sebenarnya sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot nih terhadap Koci. Namun ada hal yang perlu ditingkatkan nih Bu Ratna ya. Tadi saya belum menangkap pertanyaan berbobotnya itu didasari dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Jadi menurut saya Bu Ratna itu bagus ya. Namun kata kuncinya itu harus disisipkan gitu untuk membuat pertanyaan yang berbobot tersebut gitu menurut saya ya. Kalau menurut Bu Ratna mengenai hal tersebut nih bagaimana nih? Apakah perlu memang menyadari perlunya mengembangkan kompetensi itu? Ya, betul sekali Bu Ami. Memang kalau untuk memberikan pertanyaan berbobot saya memang sedikit kesulitan Oke. ya gitu ya. Terima kasih sekali Bu Ami Ya. atas masukannya. Sama-sama. Baik Bu Ratna nih. Apa kira-kira yang sudah terbayang oleh Bu Ratna sekarang untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Apa nih hal-hal yang bisa Ibu lakukan? Untuk mengembangkan kompetensi hal tersebut yang saya akan lakukan yaitu saya akan belajar lebih rajin lagi khususnya dalam membuat pertanyaan berbobot ya gitu dalam pelaksanaan coaching menggunakan alur cerita biar kedepannya saya bisa lebih maksimal lagi Bu. Oke, jadi Ibu akan belajar lebih rajin mengenai menggunakan pertanyaan berbobot dalam coaching, betul begitu Bu Ratna? Baik, kira-kira kapan mulai melakukannya nih Bu Ratna? Akan secepatnya Secepatnya dalam seminggu ke depan. seminggu ke depan. Baik, baik, baik. Lalu siapa nih kira-kira yang bisa berperan atau membantu dalam proses tersebut Bu Ratna? Paling rekan sejawat yang lebih ini ya, yang lebih berpengalaman. Ya, Jadi Ibu bisa dibantu oleh rekan sejawat ya Bu ya. Baik. Setelah melakukan coaching barusan nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? kompetensi paling itu aja Bu, membuat pertanyaan yang berbobot itu karena saya tadi belum maksimal ya, jadi itu paling yang saya akan tingkatkan kembali. Ya, membuat pertanyaan berbobot ya Bu Ratna ya. Baik, baik, baik. Apa rencana Ibu untuk mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot itu Bu Ratna? Rencana saya tentunya akan banyak belajar, banyak mencari referensi ya Bu Ami gitu, biar lebih bisa lagi gitu membuat pertanyaan berbobot itu seperti apa. Baik, jadi Bu Ratna akan lebih banyak belajar dan mencari referensi tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Betul? Baiklah. Oke Bu Ratna, sebagai penutup saya ingin tahu nih, bagaimana perasaan Bu Ratna ketika melakukan coaching barusan? Alhamdulillah saya sangat senang sekali ya Bu Ami. Senang ya Bu Ya. ya. Alhamdulillah. Baiklah, semoga kita semua mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menerapkan prinsip coaching dan paradigma coaching ya Bu ya, supaya nantinya kita bisa berpihak pada murid itu betul-betul dilaksanakan ya Bu ya. Betul Bu Ami. Nah, oke. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Gimana kabarnya hari ini Pak Wanto? Alhamdulillah Bu, hari ini kabar saya baik. Gimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Pak Wanto, hari ini ada rencana coaching sama Bu Ami ya betul? Ya, kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Bu Ami mau melaksanakan coaching. Ya. Baik Pak Wanto nih ya, saya akan melakukan pemantauan terhadap proses coaching yang akan Bapak lakukan bersama Bu Ami. Siap. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh? Sangat boleh sekali Bu. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya. Nah, pada coaching kita kali ini, coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian nanti. Siap Bu. Ya, apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Apakah belum? Nanti dalam pelaksanaannya seperti itu. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan nanti kepada coachee dan bagaimana juga coachee merespon menanggapi pertanyaan saat di coaching nanti. Siap. Bagaimana Pak Wanto, sudah siap? Siap Bu. Sebelumnya juga saya izin ya, saya rekam kegiatan kita gitu ya untuk
untuk pelaporan nanti gitu ya. Siap Bu ya. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa sih yang akan Kawanto gali dari sesi coaching kali ini? Ya, sesi coaching kali ini saya ingin coba lebih memperdalam lagi kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Selanjutnya, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan ingin Bapak kembangkan nih secara spesifik yang ingin digali? Ya. Kalau secara spesifik yang ingin coba saya lebih kembangkan lagi adalah mendengarkan aktif Bu, apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Gitu. Baik. Kemudian Pak Wanto yang terakhir ya, Ya Bu. indikator yang seperti apa sih yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator untuk proses coaching kali ini saya ingin coba membantu coaching agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya atau dia menemukan langkah-langkah tentang penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Baik Pak Wanto, saya kira sudah cukup ya untuk kegiatan praobservasi kali ini. Saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching bersama Bapak. Siap. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Pak Wanto. Semangat. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Wanto baik. Alhamdulillah juga baik. Sudah lama tidak ketemu ya Bu ya? Iya Pak, terakhir ketemu kita waktu di nikahan Pak Dadang mungkin ya Pak ya? Ah iya iya ya. Terakhir kita ketemu di pernikahan Pak Dadang ya. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali Bu ya, hampir berapa bulan ya? 3 bulan aja. Ya. Sekitar 3 bulan. Ya Bu Ami, hari ini kita akan coba berdiskusi ya. Betul. Ya. Pak. Bu Ami kesini katanya ada hal yang ingin disampaikan ya, ingin Betul sekali didiskusikan. Bapak, tapi Oke. sebelumnya saya mohon maaf nih Pak. Barangkali saya menyita waktunya Bapak gitu Pak. Ya, alhamdulillah kebetulan hari ini saya sedang kosong Bu ya. Jadi sangat senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Bu Ami ya. Baik Bu Ami, kira-kira nih apa sih hal yang ingin Ibu diskusikan untuk kali ini? Jadi begini Pak, saya tuh punya masalah di dalam kelas saya. Saya Ya. kan pegang kelas 1 sekarang ya Pak ya. Ya, Ternyata menurut saya murid-murid kelas 1 sekarang itu berbeda sekali Pak dengan murid-murid kelas 1 tahun kemarin Pak. ya, Jadi saya ingin mendapatkan pencerahan atau solusi Oke. mungkin Pak ya. Makanya saya menghubungi Bapak gitu Pak. ya. Baik Bu Ami, kalau begitu berarti tujuan diskusi kita kali ini adalah mencari solusi tentang permasalahan tadi ya anak-anak di kelas Ibu yang susah untuk diatur ya. Iya Itu, betul ya. Pak. Bu Ami nih, selama ini kira-kira apa yang sudah Bu Ami lakukan untuk mengatur anak-anak biar dapat apa ya kondusif di kelas? Jadi selama ini saya pikir saya ini sudah tepat Pak dalam memberikan pengajaran. Ya, Ketika memberikan pembelajaran itu saya sering memberikan pengajaran melalui lagu, kemudian memberikan speaking dengan tepuk-tepuk gitu Ya. kan. Saya pikir dengan begitu mereka dapat fokus dan dapat diatur gitu loh Pak. ya. Apa yang tadi Ibu Ami lakukan itu sudah baik sekali Bu, sudah sesuai ya. Dengan tadi pembelajaran dengan melalui lagu ya dan speaking dengan tepuk. Tapi ternyata masih ini ya, Masih belum bisa ini ya. kondusif gitu Pak. Oke, belum kondusif. Nah, selain lagu tadi ya melalui lagu dan speaking dan tepuk, apakah ada hal lain nggak yang Ibu pikirkan atau atas apa terlintas di benak Ibu yang akan Ibu lakukan? Yang akan Kira-kira saya apa ya? lakukan supaya mereka lebih kondusif ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin saya mendapatkan pembelajaran dengan menayangkan video kali ya Pak ya. Nah, betul ya. Dengan penayangan video mungkin akan lebih asik kelihatannya. Iya. Oke. Saya kira tadi solusi Ibu sudah bagus ya. Dengan menambahkan penayangan video pada pembelajaran ya. Untuk lagu dan tepuknya gimana Bu? Bisa dipakai juga sih Pak. Jadi saya kolaborasikan mungkin ya Pak ya
ada lagunya, ada ice breaking untuk tepuknya, kemudian penayangan video juga. Jadi tiga-tiganya dilakukan gitu loh, Pak. Baik, baik, baik. Saya kira apa yang tadi Ibu sampaikan itu sudah bagus, Bu, sudah baik. Jadi ada kolaborasi antara lagu, kemudian speaking dan tepuk, dan ada penayangan video. Iya, Pak. Sehingga nanti mungkin ada peningkatan ya. Kalau skala sebelumnya berapa kira-kira Ibu? Skala sebelumnya dari berapa nih, Pak? Ya, pengondesan tadi Ibu dengan lagu dan tepuk di skala berapa kalau 1 sampai 10? 1 sampai 10 nih. Saya pikir 6 deh, Pak. 6 ya. Jadi kalau dengan nanti kita tambahkan video kira-kira bisa nyampe berapa, Bu? Targetan Ibu. Harapannya sih masuk 9 kali ya, Pak ya. Mudah-mudahan Ya, gitu. mudah-mudahan. Alhamdulillah ya. Iya. Baik, Bu. Kapan nih rencananya kita Ibu akan melakukan hal tersebut, Bu? Insya Allah sepertinya Senin depan nih, Pak. Karena depan, ya. untuk hari Oke. ini, besok, dan selanjutnya saya akan merancang modul ajarnya terlebih dahulu, Pak. Oke. Berarti tadi Ibu sudah juga ada komitmen ya untuk segera membuat dulu modul ajarnya Iya. sehingga minggu depan dapat segera direalisasikan ya, Bu ya. Betul, Pak. Oke. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Ami untuk merencanakan pembuatan tadi modul ajarnya? Saya pikir sih rekan sejawat saya nih, Pak. Jadi kan saya membuat modul ajarnya terlebih dahulu. Nanti saya diskusikan dengan rekan sejawat, dan rekan sejawat memberikan masukan terkait modul ajar yang saya buat gitu, Pak. Ya, Bu Ami, saya kira tadi yang telah kita bahas sudah ada titik temunya ya. Oke, tujuannya tadi kita ingin coba lebih mengkondisikan anak ya. Dengan coba tadi sudah ada solusinya dengan coba memasukkan video di pembelajaran ya. Dan Ibu sudah berkomitmen akan membuat modul ajarnya, kemudian akan dilaksanakan untuk minggu depan ya. Iya, Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa secepatnya direalisasikan dan ada perubahan terhadap anak didik Ibu ya, sehingga lebih fokus lagi untuk belajar. Amin. Ya, Terima kasih. Bu Ami saya kira cukup ya. Iya, Dan Pak. mudah-mudahan tadi dapat berhasil dan mungkin nanti coba nanti Ibu juga membuat refleksinya sehingga nanti mudah-mudahan juga dapat menjadi contoh untuk rekan-rekan kita yang lain. Ya, baik Bapak. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama Bu Ami ya. Ya, Terima kasih juga sudah mau berdiskusi dengan saya. ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wanto, alhamdulillah ya praktik coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah ya, betul Bu. Bagaimana penilaian Bapak terhadap coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya cukup puas sebenarnya karena tadi tujuannya mencari solusi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dan alhamdulillah sudah ada solusinya dan mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik. Baik nih Pak, hal apa saja sih yang membuat Bapak menilai demikian? Ya, hal yang membuat saya menilai tersebut tadi dari coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan urutan alur tirta ya, dari mulai tujuan, identifikasi sampai dengan tanggung jawab dan mudah-mudahan ya hasilnya dapat sesuai dengan harapan. Baik nih, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Enggak Bu, Wanto? sangat boleh sekali Bu. Baik, hasil pengamatan saya tadi selama coaching bersama Bu Ami, bahwasanya Pak Wanto sudah baik dalam mendengarkan aktif, ya. Terlihat dari Pak Wanto mendengarkan dengan fokus dan juga serius saat proses coaching Ya. yang berlangsung. Selanjutnya, yang kedua, Pak Wanto juga sudah baik dalam memberikan pertanyaan berbobot. Terlihat juga Pak Wanto tadi sudah menggali kompetensi coaching saat melaksanaan coaching tadi. Ya, Bagaimana Pak Wanto dengan penilaian saya? Apakah setuju? ya terima kasih Bu atas Ya, perhatian. alhamdulillah ya Pak ya. Nah, saya mengamati nih ketika Pak Wanto tadi melakukan coaching bersama Bu Ami sudah sangat baik sekali ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya saya pun mengamati nih ketika Pak Wanto menunjukkan bahwa tadi menggali kompetensinya Bu Ami juga sudah terlihat baik ya. Nah, bagaimana menurut Bapak pendapat saya? Saya kira apa yang Ibu sampaikan mungkin
sama dengan apa yang saya rasakan, Bu. Seperti itu. Alhamdulillah sekali ya Alhamdulillah, Pak Wanto ya. Baik nih, apa yang sudah terbayang oleh Bapak mengenai hal-hal yang bisa Bapak lakukan nih dalam mengembangkan kompetensi? Ya, dalam pengembangan kompetensi coaching ini, saya kira saya harus banyak berlatih juga, Bu ya. Dengan seiringnya waktu, banyak melakukan coaching, mungkin nanti akan lebih meningkatkan kompetensi saya untuk coaching ini. Kira-kira kapan nih rencana akan melakukan? Eh, saya kira mungkin dalam waktu dekat, saya juga akan coba untuk melakukan hal serupa dalam rangka melatih penguasaan kompetensi, kemudian juga untuk agar lebih bisa lebih mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih bobot lagi. Dan itu perlu latihan terus-menerus, Bu. Ya. Betul sekali ya Pak Wanto. Baik nih, kira-kira siapa saja yang akan terlibat di dalam perencanaan Pak Wanto tersebut? Yang akan saya coba libatkan ada rekan-rekan sejawat, Bu ya, rekan-rekan saya. Kemudian juga saya juga minta bantuan juga dan juga kepada Ibu ya untuk terus memberikan masukan sejauh mana perkembangan pelaksanaan yang coaching yang saya lakukan seperti itu. Sehingga juga saya juga perlu masukan dari orang-orang seperti itu. Baik, insya Allah ya Pak Wanto ya, dibantu nanti. Nah, setelah melakukan coaching yang barusan yang sudah berlangsung bersama Bu Ami, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Pak Wanto tingkatkan? Yang ingin coba saya lebih tingkatkan, Bu ya, yaitu di memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu, gitu. Jadi selama ini saya masih merasa kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot, gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya lebih dapat meningkatkan di bidang itu, sehingga lebih dapat lagi menggali identifikasi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, sebagai penutup nih ya, saya mau tahu bagaimana perasaan Bapak saat melakukan coaching tersebut. Perasaan saya sangat senang sekali, Bu, ya. Karena ketika berdiskusi, kemudian apalagi ketika ada solusi yang dihasilkan, itu ada suatu kebahagiaan bagi saya, juga bagi coachingnya juga mungkin ya. Seperti itu, Bu. Jadi masih kita dapat terus berdiskusi dan saling berbagi. Bagus, ya, baik sekali. Nah, semoga kita semua dapat menjadi pemimpin pembelajaran ya, yang mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Ya. Ya, Pak Wanto. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Wanto ya, Ya. untuk waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu nanti di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih, Bu ya, atas tadi masukannya. Mudah-mudahan jadi masukan bagi saya untuk ke depannya. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Pak. Bagaimana Bu Ami kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Wanto bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Ami, saya dengar hari ini ada kegiatan coaching ya dengan Bu Ratna. Betul. Oke, nah hari ini saya akan coba untuk mengobservasi ya kegiatan coaching Ibu dengan Bu Ratna. Boleh ya? Boleh Pak. Sekaligus mungkin nanti saya rekam juga ya. Boleh, Sebagai silakan. laporan juga nanti biar saya juga lebih memahami lagi. Ya. Baik Bu Ami, sebelum kita nanti posting banyak ya, saya ingin melakukan pemantauan terhadap coaching yang Ibu lakukan. Kemudian ada beberapa pertanyaan mungkin nanti yang saya tanyakan kepada Ibu. Pak. Kemudian juga saya kali ini ingin mendiskusikan ya tentang rubrik penilaian. Di mana rubrik penilaian kali ini antara coach dan coachee ya akan nanti saya terapkan atau saya lakukan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti dengan Ibu Ratna. Kemudian nanti yang ingin saya lihat juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan terhadap coaching
apakah sudah berbobot atau belum gitu. Baik. Nah, jangan lupa juga Bu ya, nanti prinsip coachingnya ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, Bu Ami, ada pertanyaan pertama yang saya sampaikan. Kira-kira untuk coaching kali ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengenai mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Baik. Jadi yang ingin Ibu coba kembangkan adalah bagaimana cara atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya. Betul. Oke. Dengan pertanyaan berbobot ini kira-kira apa yang Ibu harapkan dari coach ini? Harapannya saya bisa menggali potensi coach tersendiri sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dimilikinya. Baik. Sudah betul sekali Bu ya, apa yang ingin Ibu lakukan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir saja, indikator yang seperti apa yang diinginkan ya oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan khususnya dari kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh coach, sehingga nanti memacu pemikiran coach itu tersendiri untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, baik sekali Bu ya. Memang itu yang yang diharapkan Bu ya. Betul, Pak. Dapat menggali potensi dari coach, juga nanti diakhiri dengan tujuannya adalah dapat menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahannya dan dari coach. Baik, Bu Ami, saya kira cukup ya kegiatan pra observasinya. Saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, ya. Nanti akan saya pantau. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak. ya, sama-sama ya. Terima kasih. Silakan untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Boleh minta waktunya, Bu Ami? Boleh Bu Ratna dengan senang hati. Ya, saya sedang ada unek-unek nih, Bu Ami. Oke, ada unek-unek. Ngomong-ngomong apa nih yang menjadi unek-unek Bu Ratna kali ini? Iya, jadi gini Bu Ami ya, kan di sekolah saya itu gurunya lumayan banyak ya Bu Ami. Terus di sekolah saya itu terdapat 2 shift, ada shift pagi dan juga shift siang. Oke. Nah, karena ada 2 shift itu, jadi intensitas ketemu antar guru pun ya sesuai dengan sekolah shiftnya, yang shift pagi ya dengan shift pagi, yang shift siang dengan shift siang. Jadi dengan adanya seperti itu nih, jadi kurang kompak dan kurang kebersamaannya nih antara rekan-rekan guru di sekolah saya. Baik. Kalau dapat saya simpulkan nih Bu Ratna, jadi permasalahan yang Ibu miliki saat ini mengenai rekan guru ya Bu. Betul sekali, Rekan Bu. guru yang banyak, kemudian karena adanya 2 shift, jadi beliau-beliau itu kurang kompak begitu ya Bu. Betul. Oke, baik. Apa nih yang Ibu harapkan setelah kita ngobrol dalam coaching kali ini? Ya, saya berharap saya menemukan solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oke. Ya, baik. Menurut Ibu, hal apa yang membuat rekan-rekan guru Ibu itu masih terlihat kurang kompak? Ya, terlihat dari kalau ada setiap kegiatan di sekolah ya suka merasa masing-masing gitu. Masing-masing. Apa tuh penyebabnya? Ya mungkin itu tadi ya, karena yang sekolah pagi sama-sama sekolah pagi, guru-gurunya gitu gabungnya, yang sekolah siang sama sekolah siang. Jadi terdapat 2 kubu lah gitu. 2 kubu, jarang bersama mungkin Jarang ya. bersama, betul sekali, Bu. Lalu menurut Ibu harusnya bagaimana nih? Harusnya kita walaupun ada sekolahnya 2 shift ya tetap Iya. namanya kita satu sekolah ya harus kompak, harus bersama-sama. Oke, harus kompak dan bersama-sama ya Bu ya. Oke, apakah sudah ada bayangan tidak nih dalam pikiran Ibu Ratna bagaimana sih cara membuat guru-guru itu kompak dan bersama-sama? Nah, saya sudah ada bayangan, cuman masih ada sedikit keraguan gitu. Oke, apa tuh Bu Ratna? Boleh Iya, diceritakan?
rencananya ya, saya itu ingin mengadakan acara gitu di sekolah. Kan sekarang sedang Maulid Nabi ya Bu ya. Oke. Nah, saya ingin mengadakan acara Maulid Nabi di sekolah. Dan Baik, mudah-mudahan dengan acara itu guru-guru bisa tuh diajak bersama-sama, bisa Ya. kompak. Oke, baik-baik. Bagus tuh Bu ya. Jadi dengan adanya acara atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, diharapkan bisa membuat kekompakan di antara guru. Betul begitu Bu Ratna? Betul sekali Bu Ami. Iya. Kira-kira kapan nih Ibu mulai merancang kegiatan yang bayangkan barusan? Kira-kira secepatnya dalam minggu-minggu inilah. Minggu-minggu ini. Iya. Siapa saja nih yang mampu terlibat atau membantu tercapainya kegiatan tersebut? Yang pertama pastinya kepala sekolah ya Bu ya. Terus yang kedua rekan-rekan guru juga dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik-baik. Kepala sekolah dan rekan guru, semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik-baik. Bagus sekali ya Bu ya. Oke. Kemudian nih Bu ya, setelah nanti terlaksananya kegiatan tersebut, gitu, rencananya apa nih yang akan Ibu lakukan sehingga sukses gitu ya terjadinya kekompakan di antara guru-guru tersebut? Rencananya saya akan membaurkan guru yang sekolah pagi sama sekolah siang itu disatutimkan gitu. Disatutimkan. Oke. Komitmennya Bu Ratna akan membangun kebersamaan mungkin ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan bersama sekolah. Betul begitu Bu Ratna? Baik. Bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung dengan rencana-rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Tapi di akhir sesi nih ya Bu, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching barusan? Alhamdulillah saya merasa plong ya gitu sudah mencurahkan anak-anak saya atas permasalahan yang ada di sekolah saya dan sekarang saya juga sudah menemukan titik solusi gitu ya untuk permasalahan saya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratna. Ini pun menjadi pembelajaran buat saya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi guru teladan yang mampu memberikan hal positif buat rekan-rekan guru kita semua. Baik, amin. Terima kasih juga Bu Ami. Sama-sama Bu Ratna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Ami ya. Barusan Ibu sudah melakukan praktek coaching. Saya sudah memantau ya apa yang telah Ibu lakukan. Tadi proses coaching dengan coachingnya ya, Bu Ratna seperti itu. Nah, bagaimana penilaian Ibu terhadap praktek coaching yang telah Ibu laksanakan tadi? Oke, penilaian diri saya secara pribadi nih ya, terutama Ya. tadi yang sudah kami lakukan, Bu Ratna, saya sudah mampu menggali ide-ide dari Koci yaitu Bu Ratna sehingga beliau itu mampu menemukan solusi dari pemikirannya sendiri. Oke. Hal apa yang membuat Ibu menilai seperti itu, Bu? Karena saya pikir tadi dengan adanya jawaban-jawaban yang memang berasal dari pemikirannya sendiri dari Koci tersebut berarti Ya. wah itu saya udah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang menggali gitu Pak. Ya. Boleh saya menyampaikan hasil penguatan saya, Bu? Oh boleh. Oke. Setelah tadi saya mengamati Ibu selama proses coaching dengan Bu Ratna ya, saya sudah melihat Ibu sudah sesuai dengan alur cerita, di mana tadi Ibu pertama adalah menentukan tujuan dari coachingnya ya, sudah dilakukan, kemudian Ibu menggali potensi, mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian Ibu juga menggali coaching agar dia dapat menemukan tentang solusinya sehingga kemudian membuat rencana ya, dan tadi diakhiri dengan tanggung jawab dengan kapan akan melaksanakan solusi tersebut. Jadi tadi saya sudah melihat itu semua dari proses coaching yang Ibu lakukan seperti itu. Bagaimana tanggapan Ibu hal ini? Ya terima kasih Pak, saya sangat senang mendengarnya. Oke, saya pun tadi mengamati ya ketika Bu Ami melakukan coaching dengan Bu Ratna ya. Ibu menunjukkan perhatian penuh, kemudian Ibu juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachingnya, kemudian
menurut saya ya kompetensi yang dikembangkan pun sudah terlihat ya, gitu. Namun juga ada sedikit yang ingin saya coba berikan masukan Bu ya. Gitu. Mungkin masukannya sedikit aja, itu dengan menghadirkan suasana yang lebih rileks lagi aja. Oke, Ya. baik Bapak. Ya, itu Terima ya. kasih masukannya Bapak. Ya. Baik Bu. Apakah sudah terbayang oleh Ibu mengenai hal-hal yang bisa Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tadi gitu ya, coaching tadi? Saya rencananya ingin terus berlatih nih Pak, Ya. berlatih coaching, menjadi coach sehingga mampu menggali ide-ide brilian dari coaching. Oke, baik sekali Bu ya. Kira-kira kapan nih mau Ibu lakukan hal tersebut? Kapan dalam bulan-bulan ini Pak saya ingin mulai melakukannya. Saya ingin berdiskusi dengan ibu kepala sekolah, mudah-mudahan beliau bisa bantu. Oke, Ibu akan melibatkan kepala sekolah juga ya. Iya. Kira-kira siapa lagi Bu yang nanti akan Ibu libatkan atau ikut berperan dalam melakukan coaching ke depannya? Tentunya rekan guru Pak, rekan guru yang memang sudah berpengalaman dalam hal coaching. Oke, baik sekali Bu ya. Baik, setelah melakukan coaching barusan Bu ya, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin lebih dikembangkan yaitu Pak, pertama mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian tadi yang Bapak katakan mengenai menciptakan suasana yang lebih rileks. Oke, baik sekali Bu ya. Nah, apa rencana Ibu nih untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Rencananya yaitu Pak, saya ingin terus berlatih, Ya, kemudian selain itu saya pun ingin lebih banyak mencari referensi untuk saya pelajari mengenai coaching. oke, terima kasih Bu ya, baik sekali ya. Terakhir dari saya penutup ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan dari proses coaching? Wah, Ya. awalnya saya grogi Pak, karena saya takut saya tidak mampu menggali potensi dari coaching saya. Tapi ternyata setelah selesai, alhamdulillah saya senang Pak. Ternyata saya mampu melakukannya. Ya, baik. Semoga kita semua dapat menjadi pemimpin pelajaran yang mampu menerapkan prinsip dan paradigma coaching ya dengan baik. Gitu. Baik, Bu Ami, saya kira cukup ya. Terima kasih untuk kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi suatu yang dapat berguna bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.